Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 13 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Penjelasan perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang ilalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti ilalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Berjalanlah kiranya ya Tuhan di tengah-tengah kami. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih, ibarat ilalang dan padi di ladang yang sedang tumbuh bersama. Harapan si padi adalah semoga Tuanku pemilik ladang ini datang dan melindungi aku dari himpitan sang ilalang. Demikianlah hidup kita manusia. Kita sedang berjalan dalam himpitan berbagai ilalang persoalan hidup, baik itu yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri maupun yang datangnya dari luar diri. Kita mau hidup damai, bahagia dan gembira, namun ilalang persoalan hidup terus menghimpit, bahkan merampas sukacita dan keselamatan hidup kita. Di dalam himpitan itulah kita mengharapkan kiranya Tuhan, pemilik hidup kita, berjalan di tengah-tengah persoalan hidup kita yang berat. Saudara-saudariku yang terkasih, bangsa Israel dalam perjalanannya bersama Musa, mereka harus berkemah dari padang gurun ke padang gurun. Harapan untuk segera tiba di tanah air mereka, Tuhan tetap ada dalam hati mereka. Harapan mereka satu-satunya adalah Musa yang dipakai Allah untuk membawa mereka kembali ke negeri asal. Maka ketika mereka melihat Musa memasuki kemah untuk berbicara dengan Tuhan, semua bangsa Israel keluar dari perkemahan mereka sambil menatap ke kemah yang disediakan Musa untuk perjumpaan dengan Tuhan Allah. Musa menyampaikan keluh kesah bangsa itu kepada Allah. Ia berkata, "Jika aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang berkeras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Musa menyadari bahwa bangsa Israel tidak tahan dengan keadaan padang gurun dan mereka seringkali melanggar hukum dan ketetapan Tuhan. Maka ia memohon kepada Allah untuk berjalan di tengah-tengah kekeringan batin bangsa itu. Ini merupakan ungkapan kerinduan terdalam manusia
yang sedang dilanda oleh kegersangan batin karena terhimpit oleh kekeringan padang gurun. Hanya Tuhan yang bisa diharapkan untuk berjalan di tengah-tengah kekeringan batin mereka. Yesus dalam Injil hari ini menjelaskan arti perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Gandum adalah anak-anak kerajaan, sedangkan ilalang adalah anak-anak si jahat. Kenyataan bahwa keduanya akan terus bertumbuh bersama, maka harapan kita sebagai anak-anak kerajaan adalah memohon kiranya Tuhan berjalan di tengah-tengah himpitan kejahatan dunia ini. Kita tidak mempunyai kuasa untuk keluar dari himpitan kejahatan dan godaan yang akan membinasakan jiwa dan raga kita. Kita hanya mempunyai Tuhan Allah yang akan memampukan kita bertahan hidup di jalan yang benar sampai hari pengadilan terakhir itu tiba. Maka, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia dengan himpitan berbagai godaan, kejahatan, penderitaan, dan rasa sakit, kita pantas dan layak berseru kepada Tuhan, "Berjalanlah kiranya ya Tuhan di tengah-tengah kami." Saudara-saudariku yang terkasih, kita memang tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan diri kita dari berbagai himpitan persoalan hidup di dunia ini. Namun kita mempunyai iman kepada Allah. Dialah yang bisa berjalan bersama kita untuk melewati hari-hari tersulit dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu berseru dan dalam setiap perjalanan hidup, "Berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami," agar kita tetap menjadi anak-anak kerajaan, bukan anak-anak si jahat. Tuhan memberkati kita semua.